Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Komang Swastika Alanata dari kelas 11 9 MIPA 11 MIPA 9 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal yang dengan pas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu dinamika dan notasi. Terdapat 3 buah benda di atas bintang miring. Masing-masing benda tersebut adalah kelereng, cincin, dan pingpong. Ketiga benda tersebut diluncurkan dari ketinggian yang sama, maka analisislah benda mana yang paling lambat mencapai dasar wheel. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu memahami konsep momen inersia. Ini tuh topik yang masih nyambung banget sama torsi. Kalau torsi atau momen gaya merupakan suatu besaran yang diperlukan untuk membuat benda rotasi pada porosnya. Momen inersia merupakan suatu ukuran kelembaban atau suatu benda untuk berputar pada porosnya. Hukum Newton 1 berkata bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan atau mempertahankan diri, atau diam tetap diam, atau gerak tetap bergerak. Ini disebut dengan inersia. Satu hal yang perlu kamu tahu. Ingat, dari sifat lembab adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Kaitannya inersia dengan momen inersia. Kalau inersia adalah kelembaban atau gerak translasi, penggerakan yang sifatnya lurus atau kelembaban atau gerak translasi. Penggerakan yang sifatnya lurus atau linier. Momen inersia merupakan kelembaban untuk gerak rotasi atau penggerakan yang sifatnya muter dari poros. Kalau semua benda di lampu itu kita lepaskan, mana yang akan sampai bawah duluan? Pertama-tama kita perlu tahu konsep momen inersia tersebut. Benda-benda bagian secara fisika. Benda-benda kayak gini dianggap terdiri dari partikel-partikel super kecil dari partikel kecil yang membentuknya. Nah, kita lanjut ke rumusnya langsung. I sama dengan K kali M kali R pangkat 2, atau I sama dengan momen inersia atau dalam kurung kilogram M pangkat 2, dan K yaitu konstanta bentuk, yang M massa atau dalam kurung kilogram, dan R jari-jari M. Nah, kesimpulannya yaitu jika titik berat benda berada di bawah titik tumpul, maka benda selalu berada dalam keseimbangan stabil, atau benda masih bisa bergerak kembali ke posisi semula setelah. Nah, kita lanjut lagi yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 yang saya akan jelaskan
tentang Fluida. Fluida yaitu hukum Bernoulli, di mana tekanan itu terbalik dengan kecepatan fluida. Saat kecepatan fluida besar, di sana tekanan yang kecil, dan di saat tekanan yang kecil, saat kecepatan fluida, di sana tekanan besar. Mobil F1 memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jika mobil biasa menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, maka pada tikungan mengakibatkan mobil terlempar saat menikung. Cara mobil F1 agar tetap stabil saat menikung dengan kecepatan yang sangat tinggi. F1 menggunakan konsep dengan nama downforce. Pada mobil F1, pada bagian sayap bawahnya memiliki banyak rongga-rongga di bawahnya. Ini dinamakan aerodinamis, di mana bagian yang menyebabkan gesekan yang terjadi itu sangat kecil atau minimum. Di bagian atas mobil F1 dibuat biasa saja. Ketika mobil F1 itu bergerak, makanya akan menambah udara bagian depan, sehingga udara mengalir di bagian atas dan ke bagian bawah. Karena di bagian bawah itu aerodinamisnya dengan gaya gesekan yang sangat minimum atau kecepatannya untuk lebih besar pada bagian berarti F bawah lebih besar daripada F atas. Nah, itu penjelasan saya. Kesimpulannya adalah fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalkan zat cair dan zat gas. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang bab 1 dan bab 3. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Saya pamit dengan ucapan Om Santi. Om Santi, 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 Om.